setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah itu loh, mecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Kalau saya boleh berpendapat, Bung Towel ya, STY tuntaskan pekerjaannya sampai kualifikasi Piala Dunia. Tapi konsentrasi STY adalah bagaimana mengikuti round berikutnya tentang Piala Dunia yang sekarang ini kita ada prestasinya loh STY. Mau tidak mau, suka tidak suka, STY ada prestasinya. Dan cukup berhasil menurut Anda tadi ya? Dan cukup berhasil. Oke, sampai di sana. Sampai Bung, situ ya. saya mau geser ke... Sabar, 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 guys. Sabar guys. Masih ada Bahrain, masih ada China. Betul, tapi ini baru match pertama. Kamu harus kritis, coach. Betul, aku akan kritis, sabar aja. Enggak. Kita kritis, sabar. Kritis dong. Kita boleh berpendapat. Ya. Berpendapat di YouTube. Usah teriak-teriak kan? Nah, enggak apa-apa. Usah teriak-teriak kan? Ya, Sabar, ini sabar, Andong sabar, Kencono, sabar. santai. Sabar. Oke. Ya. Kita paham kecewa, kita semua kecewa. Paham. Ya. Kita semua kecewa. Ya. Kita semua kecewa, Sabar paham. guys, ini udah banyak beberapa Ngerti? fans yang mulai ini ya, nggak apa-apa. Beda pendapat boleh guys. Boleh. Let's still be positive ya. Balik lagi, itu narasi-narasi yang gua sampaikan ya ke kalian ya. Oke. Masih ada tanggal 25 Bahrain. Gua pengennya kita masih bisa lolos di sana. Balik lagi. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Sabar. Hidup. Mari kita evaluasi. Kita semua dukung Indonesia. Hari ini dievaluasi, pasti dievaluasi. Kita semua dukung timnas, Tapi dukungan siapapun kita pelatihnya, satu untuk ketuanya, lawan Bahrain pemainnya. tanggal 25. Tetap kita Itu dukung. Jangan cuma Ya. Tuh, balikin. Sas. Ji. Ya, oke. Ya, itu dia kunci lagi ketemu para domba-domba. Dan ini adalah ya itu dia appreciate. Kita kalau memang harus mengkritik kita akan kritik. Tapi hari ini kita butuh refleksi dan juga bersatu untuk Bahrain tanggal 25 guys. Oke? Erick Thohir ini pun jahanam juga aja ini. Kita datang nggak mau dia keluar. Kan bangsat kayak gitu kan? Bangsat nggak kayak gitu? Tapi biadabnya babinya lagi pencitraan dia. Disuruh urus BUMN yang diurus bola kan anjing. Anjing nggak kayak gitu? Anjing nggak kayak gitu? BUMN pada korup, pada dirampok. Dia sibuk ngurusi bola. Kan babi kayak gitu kan? Babi nggak kayak gitu? Babi nggak kayak gitu? Itulah menteri nggak ada otak. Erick Thohir dihujat netizen gara-gara Indonesia kalah 5-1 lawan Australia. Berita viral kali ini datang dari Erick Thohir, guys. Pertandingan antara Indonesia dan Australia yang berakhir dengan skor 5-1 ini tuh membuat netizen Indonesia atau penggemar sepak bola Indonesia itu terpukul banget gitu ya guys. Karena Indonesia yang digadang-gadang bakalan bisa masuk ke Piala Dunia malah dibantai habis-habisan sama Australia di kandangnya. Nah karena hal ini gitu ya guys, Erick Thohir yang merupakan ketua PSSI ini dirujak habis-habisan oleh netizen. Bahkan dalam komentarnya itu tembus 78.000 lebih komentar hujatan. Sampai-sampai gitu ya guys, Erick Thohir ini tuh membatasi kolom komentarnya. Pendukung timnas Indonesia ini tuh sangat kecewa sekali tentunya gitu ya guys. Karena pada saat zamannya STY gitu ya guys, timnas tuh belum pernah dibantai oleh negara manapun. Ya paling kalau kalah ya skornya tipis 2-1 atau 1-0 gitu loh guys. Belum sampai 5-1 gitu.
Penggemar sepak bola ini menganggap kalau merubah pelatih atau mengganti pelatih pada saat masih kualifikasi sebuah pertandingan itu ya memang salah besar gitu loh. Karena sebuah pertandingan atau sebuah tim itu tuh butuh chemistry kan guys. Lah ini kan STY ini kan sudah pas banget gitu loh, chemistry-nya kan sudah terbangun dari beberapa tahun yang lalu. Lah ini kok tiba-tiba diganti dengan ya mungkin pelatih yang mungkin di mata netizen ini tuh kurang gitu loh daripada STY gitu guys, dan chemistry-nya pun ya belum terbentuk gitu kan. Aduh gimana nih guys menurut kamu? Emang sih ya lemes gitu loh pas udah ditunggu-tunggu selama 3 bulan atau sampai kurang lebih 4 bulan gitu ya guys ya, kita menunggu pertandingan gitu dengan harapan ya bisa lah melawan Australia itu imbang gitu, walaupun di kandangnya Australia malah tadi belum aja selesai babak kedua, masih babak ke-1 gitu loh, dan masih menit-menit awal aja udah kebobolan 2 gol. Gimana nggak nafsu makan gitu loh, padahal itu waktu-waktu berbuka rasanya udah, aduh, teh manis jadi teh hambar gitu-gitulah pokoknya. Nah, gimana guys menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Jangan lupa follow, komen, dan share, karena aku akan upload setiap hari konten baru khusus kamu. Thank you and see you next video. Bye. Kenapa kok marah-marahnya cuma pelatih, nggak pemain? Kan pemainnya main jelek. Anda tahu restoran, chefnya udah Anda 5 tahun, udah diracik. Besoknya ada pejabat datang mau makan di restoran, hamin seminggu chefnya dipecat, yang masuk nyubi remuk lah tuh. Ya kalau gitu dokter Tirta yang latih. Untuk jadi kritikus tidak harus kita menjadi chef. Kalau gitu caranya nggak mungkin ada kritik. Iya. Kalau kamu nggak bisa main bola jangan kritik. Nah, kalau gitu buat apa jadi kritikus? Semua orang jadi pelatih nanti. Iya betul. Yang kritik siapa? Orang jadi pelatih siapa yang jadi kritikus? Ini live react ya, bukan pundit. Kalau orang yang boleh nilai makanan cuma koki, semua orang koki yang beli siapa? Semua orang masak, tidak ada yang beli. Tidak ada penjual, tidak ada UMKM di negara ini. Aduh, aku pusing membayangkan kalau jadi Sintayong. Aduh, gimana ya? Sintayong itu mau dia pura-pura sedih, mau dia dia pasti kecewa sih kecewa, cuman dia pasti lebih kecewa. Dan kalau ngelihat Pak Erick Thohir gitu misalnya, wah Pak Erick Thohir gitu udah pasti, apalagi Arya Sinulinga, semua yang mengagung-agungkan jajaran pelatih timnas kita ini yang terbaik. Kalau gua jadi Sintayong gua pasti ketawa. Kalau jadi Sintayong udah pasti ketawa, diketawain itu sama Sintayong gitu. Apa ini? Dia juga waktu nonton itu, aduh ngapain lo sok-sokan all-in menyerang, total football. Kalau di Asia, kalau bukan Jepang gak usah banyak gaya, itu udah, aduh. Kalau gue jadi Sintayong, gue kalau sama Sintayong gue ajak ngopi sih, Pak Arya, Pak Erick Thohir, Patrick Kluivert semua ngopi-ngopi. Sekian dulu guys ya. Guys, kita semua tentu kecewa, kita sedih, kita ada yang kaget ya. Ya semua juga kaget sih, kalaupun kalah skornya ini banyak sekali. Tetapi 10 menit pertama seperti Jepang, kita lihat sebenarnya punya harapan. Sayang penaltinya nggak masuk menurut gue. Terus abis kita ngegolin 1, mulai kelihatan kita lagi enak mainnya. Jadi sebenarnya kita harus tetap realistis dan kasih waktu, karena ini adalah penampilan pertama di bawah Coach Patrick Kluivert. Jadi tetap hindari komen-komen yang doxing, yang bully, yang kasar. Kita tetap harus support, karena dilihat dari penampilannya sebenarnya ini punya opportunity, punya potensi yang bagus gitu ya. Tapi seperti gue bilang sama lo, ekspektasi kita juga harus kita selaraskan. Jadi akan ada Bahrain, akan ada Cina, dan akan ada Jepang. Yang Jepang jadi kita juga sebisa mungkin harus bisa dapat poin. Bahrain harus menang, Cina harus menang. Oke guys, jangan terlalu berlarut-larut kecewa dan sedihnya. Ingat, ini pertandingan pertamanya Coach Patrick Kluivert dan beberapa pemain. Semangat, tetap dukung Indonesia. Kita lanjut, gua ada DPI live khusus timnas jam 8 malam ini guys. Oke? Tetap dukung timnas Indonesia. Sudah susah-susah orang naik ranking timnas Indonesia dipecat. Giliran sekarang lihat, Australia versus Indonesia 4-0 dan menitnya belum apa-apa. Yuk ramaikan hashtag ganti pelatih, hashtag PSSI, hashtag timnas Indonesia. Siapa yang sepakat angkat tangan. Terlalu buruk, sangat buruk. Ini bukan perubahan, tapi malah menghancurkan apa yang dilakukan Sintayong. Saya sebagai penggemar sepak bola Indonesia, saya minta kepada Erick Thohir untuk segera mundur
karena tidak mampu membawa tim Indonesia menang atas Australia. Dan juga saya minta kepada Oliver untuk segera mundur dari jabatan sebagai pelatih dan kembalikan Sintayong. Hasil akhir pertandingan antara Australia menghadapi Indonesia adalah 5-1 untuk kemenangan Australia. Nah, ini tentunya sedikit menyulitkan langkah Indonesia menuju Piala Dunia tahun 2026 meskipun belum tertutup. Dengan kekalahan 5-1 Indonesia atas Australia, apa komentar kalian? Silakan tulis di kolom komen.